Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan pembahasan dari bab 3 mengenai mafahim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Monica Junia Pramesti, NIM 240201067 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 2A. Langsung saja kita ke pembahasan soal yang pertama. Apakah dengan membuat konsep sifat wajib 20 Asy'ariyah korupsi sifat Allah? Jelaskan. Nah, pertanyaan ini sangat menarik sekali ya tentunya dan menyentuh wilayah teologi Islam, khususnya dalam kajian sifat-sifat Allah dalam akidah Asy'ariyah. Untuk menjawab secara jelas dan secara adil, maka kita harus memahami beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama, ada apa itu sifat wajib 20 menurut Asy'ariyah? Jadi, dalam tradisi teologi Asy'ariyah, sifat wajib 20 adalah sifat-sifat yang wajib ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan dalil akal dan nahal atau wahyu. Ini termasuk sifat-sifat seperti wujud yang berarti ada, hidam, dahulu, baha yang berarti kekal, mukhalafatu lil hawadis berbeda dengan makhluk, hiyamuhu binafsihi berdiri sendiri, dan seterusnya hingga 20 sifat. Sifat-sifat ini disusun oleh para ulama Asy'ariyah sebagai cara untuk memahami tauhid secara rasional dan sistematis, bukan untuk membatasi hakikat kepada Allah. Kemudian, yang kedua, apakah menyusun 20 sifat ini berarti mengkorupsi sifat Allah? Jawabannya sudah jelas sekali ya. Jawabannya tidak, karena menyusun konsep 20 sifat wajib tidak berarti mengkorupsi sifat Allah. Nah, penjelasannya agar lebih jelas lagi, tujuannya ini bukan untuk membatasi Allah, melainkan para ulama Asy'ariyah ini sepakat bahwa Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang tidak terbatas. Dan konsep 20 sifat wajib ini hanya merupakan representasi pokok sifat-sifat yang wajib diketahui oleh mukhalaf. Mukhalaf ini orang muslim yang sudah dewasa dan berakal. Jadi dapat dibuktikan secara rasional dan dijadikan dasar pemahaman akidah. Jadi sifat 20 ini bukanlah batasan mutlak. Bahkan ulama Asy'ariyah seperti Imam Al-Bahilani dan Imam Al-Juwaini mengakui bahwa Allah memiliki sifat-sifat lain di luar yang 20 tersebut, seperti iradah, hikmah, rahmah, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada sebagai sarana pendidikan akidah. Jadi penyusunan sifat 20 ini justru untuk mengajarkan tauhid yang lebih sistematis dan untuk memudahkan umat memahami Allah melalui
cara berpikir rasional. Ini adalah bentuk metodologi, bukan penyempitan. Kemudian tidak menghilangkan dalil nahal atau wahyu. Jadi konsep 20 sifat Asy'ariyah disusun dengan berdasarkan Al-Quran dan hadis, bukan semata-mata berdasarkan logika. Jadi tidak ada korupsi wahyu, melainkan penyusunan ulang agar bisa diajarkan dan dipahami. Kemudian yang ketiga ini, kapan konsep ini bisa jadi bermasalah atau menimbulkan potensi korupsi. Nah, ini yang bisa dianggap menyempitkan atau mengkorupsi sifat Allah adalah jika orang meyakini bahwa Allah hanya punya 20 sifat itu saja, dan sifat-sifat lain seperti kasih sayang, rahmat, hikmah, cinta, marahnya terhadap kezaliman tidak penting atau tidak ada. Jadi penyusunan ini dipakai untuk menafikan sifat Allah yang dijelaskan dalam Al-Quran. Misalnya dengan mengabaikan makna-makna sifat seperti Ar-Rahman, Al-Hakim, Al-Wadud, dan lain-lain. Metode Asy'ariyah dijadikan dogma, kaku tanpa ruang takwil, yang bertentangan dengan ruh keimanan dan pengenalan terhadap Allah. Namun itu bukan salah konsep 20 sifatnya, melainkan salah penerapan dan pemahaman. Jadi jawabannya, apakah konsep sifat wajib 20 dalam teologi Asy'ariyah ini korupsi sifat Allah? Jawabannya tidak. Karena membuat konsep sifat wajib 20 dalam teologi Asy'ariyah ini bukan berarti mengkorupsi sifat Allah, melainkan itu adalah metode teologis untuk membantu umat memahami dasar-dasar tauhid secara rasional dan sistematis. Selama tidak dianggap sebagai pembatasan mutlak terhadap zat dan sifat Allah, konsep ini sah dan akan bermanfaat. Yang menjadi masalah adalah jika konsep itu dijadikan batas final sehingga menolak sifat-sifat Allah lainnya yang dijelaskan dalam wahyu. Kemudian untuk soal yang kedua, jelaskan perbedaan sifat ma'ani dan ma'nawiyah dan mengapa keduanya ditetapkan bukan salah satunya saja. Jadi dalam ilmu kalam atau akidah Islam, khususnya dalam pembahasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, para ulama ini menetapkan adanya dua jenis sifat yang dikenal dengan sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Keduanya ini merupakan bagian dari pembahasan sifat-sifat Allah yang wajib diketahui oleh setiap mukhalaf. Jadi perbedaan antara sifat ma'ani dan ma'nawiyah, kita akan membahas tentang sifat ma'ani terlebih dahulu. Jadi pengertian sifat ma'ani ini adalah sifat-sifat yang benar-benar ada pada zat Allah dan dapat dipahami sebagai kekuatan atau kemampuan yang melekat padanya. Contoh, sifat hudrah, iradah, haya, sama,
basor, dan kalam. Fungsi sifat-sifat ini menunjukkan potensi atau kekuatan yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat hudrah yang berarti berkuasa, iradah yang berarti berkehendak, hayat yang berarti hidup, sama yang berarti mendengar, basar yang berarti melihat, dan kalam yang berarti berfirman. Jadi sifat-sifat ini menunjukkan potensi atau kekuatan yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah ini adalah sifat-sifat yang merupakan konsekuensi logis dari keberadaan sifat ma'ani, yaitu berupa keadaan Allah yang ditunjukkan oleh sifat ma'ani itu. Contoh, kaunuhu hadiron, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, dan seterusnya. Sifat-sifat ini berfungsi menunjukkan keadaan Allah yang berkaitan langsung dengan manifestasi sifat ma'ani. Kaunuhu hadiran yang artinya keadaan Allah sebagai Maha yang kuasa. Kaunuhu muridan yang artinya keadaan Allah sebagai yang Maha berkehendak. Kaunuhu aliman yang artinya keadaan Allah sebagai Maha yang mengetahui, dan seterusnya. Sifat-sifat itu menunjukkan keadaan Allah yang berkaitan langsung dengan manifestasi sifat ma'ani. Kemudian, mengapa keduanya ditetapkan, bukan salah satunya saja? Nah, ini ada beberapa alasan mengapa para ulama ini menetapkan keduanya, bukan hanya salah satunya saja. Yang pertama, memperkuat pemahaman tauhid. Nah, penetapan sifat ma'ani ini menjelaskan bahwa Allah memiliki kemampuan-kemampuan tertentu, sedangkan sifat maknawiyah menegaskan bahwa Allah dalam keadaan atau sifat nyata sebagai perilaku dari kemampuan tersebut. Misalnya, bukan hanya Allah memiliki ilmu, tetapi juga bahwa Allah dalam keadaan mengetahui atau kaunuhu aliman. Yang kedua, menegaskan kesempurnaan sifat Allah. Sifat ma'ani menunjukkan alat atau kekuatan, sementara sifat ma'nawiyah menunjukkan bahwa Allah menggunakan kekuatan itu secara mutlak dan sempurna sesuai dengan kegunaannya, sesuai keagungannya. Kemudian yang ketiga, membedakan antara potensi dan aktualitas. Jadi dalam logika ini seperti membedakan antara kemampuan potensial dan kenyataan aktual. Sifat ma'ani ini menjelaskan potensi, sedangkan maknawiyah menjelaskan aktualisasi dari sifat tersebut. Kemudian yang terakhir, menghindari pengingkaran atau tasybih atau penyerupaan Allah dengan makhluk. Penjelasan dua aspek ini sekaligus membantu umat Islam memahami bahwa Allah ini memiliki sifat-sifat secara mutlak dan tidak menyerupai makhluk, baik dari segi zat, sifat maupun perbuatannya. Jadi kesimpulannya ini, sifat ma'ani adalah sifat-sifat
kekuatan yang melekat pada zat Allah, sedangkan sifat maknawiyah adalah keadaan Allah sebagai pemilik dan pengguna sifat-sifat tersebut. Jadi keduanya ditetapkan agar pemahaman tentang sifat-sifat Allah menjadi lebih sempurna dan jelas, serta tidak menimbulkan kerancuan antara potensi dan kenyataan dalam kaitannya dengan kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya ataupun salah dalam saya bertutur kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.